Pak Kadropam ya, dari Polda ya. Ya, ini kasus sebenarnya sering terjadi oleh kepolisian kepada masyarakat atau sebaliknya dan di berbagai daerah. Bukan yang baru sebenarnya. Saya masih ingat istilah-istilah kepolisian khususnya reskrim ya. Sebelum bertugas itu pasti buat deklarasi dulu supaya ingat, hati-hati. Yang artinya begini, kalian itu harus tahu, kalau kalian sudah ke lapangan, ingat ya, satu kaki kalian itu di kuburan, satu kaki di penjara. Kenapa? Terlambat bertindak, kalian bisa jadi korban. Kecepatan bertindak, kalian bisa salah dan masuk penjara. Itu risiko yang memang nggak bisa dihilangkan sampai sekarang. Ya. Kalau cepat salah, terlambat jadi korban. Nah, inilah istilah yang masih berlaku sampai sekarang. Nah, dalam konteks ini, Pak Kapolres Tabes, dia sudah paparan, ya kita sudah dapat masukan dan dipertegas lagi dari paparan yang ada. Memang awalnya banyak simpang siur berita ya. Ada kesan excessive force, tindakan berlebihan di anggota kepolisian atau sewenang-wenang sehingga ada korban pihak masyarakat. Namun setelah kita mendalami, apalagi dapat belasan, kita menjadi semakin jelas peristiwa tawuran itu ada dan pelaku-pelakunya ada, dan informasi ini didapatkan dari lingkungan, bukan hanya dari anggota kepolisian, dari CCTV, dari rekaman HP para pelaku yang sebut dalam tanda petik geser dan para pelaku tawuran. Ini informasi yang bagus untuk memperjelas tentang peristiwa yang terjadi sebenarnya. Saya mengingatkan saja bahwasanya sebagai anggota kepolisian, ini bekal ya. Di lapangan itu baik patroli rutin maupun sedang patroli, sedang jalan ke suatu lokasi, apapun, tapi dia sebagai anggota kepolisian harus mewaspadai hal sebagai berikut. Ya, menemukan sebuah tindak pidana atau akan terjadi tindak pidana, itu seharusnya siogyanya anggota Polri itu harus bisa mengukur diri. Mengukur diri itu, saya sedang apa, pakaian saya apa, preman, sipil, atau pakaian dinas, kemudian saya sendiri berdua atau bersama kelompok saya, yang saya hadapi ini kelasnya ringan, berat, atau penuh ancaman terhadap pribadi saya sendiri sebagai petugas, terhadap masyarakat, atau terhadap calon pelaku itu. Ini ukur betul. Setelah diukur baru tindakan apa yang saya lakukan. Jadi dimanapun, pangkat apapun, kalau melihat tindak pidana depan matanya akan terjadi atau setelah terjadi, ukur diri. Ya, saya harus tidak segera langsung di tempat dan kekuatan ada pada saya setelah diukur-ukur, atau saya harus melaporkan, minta bantuan, atau saya harus melaporkan petunjuk harus diapakan. Ya, kalau enggak tadi bisa jadi yang slogan pertama tadi, satu kaki di kuburan, satu kaki di penjara. Karena tidak tepat mengambil tindakan terhadap situasi kondisi yang terjadi di depan matanya. Saya melihat fakta kejadian seperti itu. Di anggota kita, anggota Kapolres itu daerah itu kategorikan excessive force, berlebihan atau tidak tepat dalam mengambil tindakan. Nah, padanya ya risiko harus diambil tindakan hukum juga karena ada orang yang menjadi korban, meninggal dunia. Inilah saya kasih masukan kepada anggota Polri, khususnya Polres Tabes ya. Ukur diri dalam mengambil tindakan. Jangan sampai tadi slogan pertama itu yang saya sampaikan terjadi. Kemudian yang kedua, ada kelemahan kita melihatnya dalam komunikasi dan informasi. Ya. Dalam waktu singkat kejadian itu sudah masuk
online beritanya, sudah masuk medsos beritanya. Ya. Ada anak paskibraka ditembak polisi. Ya, betapa gegernya masyarakat, betapa mirisnya masyarakat melihat judul beritanya seperti itu. Pasti ada reaksi. Dan saya pribadi lihat terlalu lambat dari kepolisian untuk merespon berita itu. Ini ada apa? Ini ada apa? Ada kegamangan, ada waktu yang cukup luang untuk banyak orang berspekulasi. Ya. Tidak ada yang jelas-jelas sebagai juru bicara atau menyampaikan informasi untuk membuat masyarakat tenang tentang apa yang terjadi. Akibatnya banyak spekulasi berita. Nah, inilah yang mengakibatkan di medsos terutama ramai sekali tentang spekulasi yang membuat rugi dari pihak kepolisian. Ya, ini koreksi juga ya. Jadi harus ada orang yang berani menjadi juru bicara dan yang lain mensupport informasinya. Mensupport itu artinya memberikan informasi yang benar, bukan katanya-katanya. Ya, informasi yang berdasarkan fakta dan primer dari orang pertama. Ini kerjanya cepat, seperti tahap awal ya. Kalau kita pernah belajar itu double edge question itu kan. Apa, di mana, kapan, bagaimana. How-nya nanti. Bagaimana nanti? Why, mengapanya. Itu berlangsung terus. Tahap pertama, nanti mungkin 3 jam kemudian kasih lagi. 2 jam kemudian kasih lagi. Ada informasi baru, 1 jam kasih lagi. Jadi orang fokus kepada informasi dari kepolisian. Itu faktual, aktual. Fakta. Kalau kosong, isi yang lain. Dia itu perlu informasi. Kalau dia nggak dapat, dia cari kemana-mana aja. Ya. Walaupun itu benar, tapi harus dia tanyakan karena berlomba-lomba media itu. Apalagi medsos, lebih liar lagi. Jadi belajarnya buat tadi, ya, ngukur diri dalam menghadapi situasi kondisi yang ada, ya, harus bagaimana, tindakan apa, bersama-sama atau sendiri atau melakukan. Yang kedua dalam manajemen komunikasi dan informasi, ya, supaya tidak liar informasi tersebut dan sudah disaring betul-betul apa yang akan disampaikan. Ya. Peran Polrestabes ini sangat penting dalam manajemen hal tersebut. Ya. Dan yang terakhir, jangan lupa anggota selalu disentuh, ya, disentuh terus untuk supaya dia merasa we are watching you, kami mengawasi Anda, kami mengikuti Anda, kami tidak lepas di pengamatan terhadap kerja Anda. Ya. Supaya dia tidak merasa sendiri, dia tidak merasa juga dibelakangkan. Kemudian yang paling akhir lagi, bela sungkawa pada keluarga korban. Ya, tolong dibantu Pak Kapolres. Siap. Ya, apapun kebutuhannya, ini sudah terjadi. Ya, korban dibantu yang betul, masyarakat ditekankan, informasi yang benar, jangan ada yang ditutup-tutupi, dibolak-balik. Ya, kemudian anggota segera ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih Pak. Ya, itu dia Pak, yang paling dua hal ya yang menjadi ramai sekarang. Pertama terkait isu bahwa malam itu tidak terjadi tawuran. Tadi Bapak sudah jelaskan, tapi memang ada sumber yang mengatakan itu yang security dari apa itu? Saya dengar di radio. Perumahan Paramount, Pak. Ya, ini bisa dijelaskan Pak yang benar itu. Jadi Bapak, ya, ada penjelasan dari security, dua security Perumahan Paramount. Yang menjelaskan seolah-olah memberikan kesaksian bahwa depan Perumahan Paramount itu tidak ada tawuran. Kami sudah konfirmasi kepada dua security yang dimaksud. Penjelasannya adalah security ini adalah office security Pak. Dia kerjanya pagi sampai sore. Jadi sore pulang, besok baru masuk lagi. Jadi malam itu dia pun tidak itu dia tidak ada di tempat Pak. Jadi penjelasan dari yang bersangkutan betul ada pihak yang minta keterangan terhadapnya, namun kemudian ada dipotong penjelasannya Pak. Jadi saya betul menyampaikan bahwa tidak ada tawuran di depan Paramount. Sampai situ Pak. Ada penjelasan belakangnya menurut security yang dinas pada malam hari itu. Nah,
Jadi ini juga perlu kami sampaikan Pak, bahwa pengertian saksi itu kan adalah orang yang melihat, mengetahui, merasakan sendiri. Jadi terhadap orang yang tidak melihat, orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak merasakan, ya posisinya bukan saksi. Itu juga yang terjadi kepada kedua security ini Pak. Security ini juga sudah memberikan kesaksian. Kami hadir di Polres hari Rabu tanggal 27 kemarin Pak, pada saat rilis penanganan kasus ini. Yang kedua yang terpenting adalah tindakan terhadap pelaku penembakan, karena yang bertanggung jawab ini kan siapa yang melakukan, orang yang melakukan penembakan. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa sudah